Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan dan selamat pagi, terutama kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, peserta kuliah kerja nyata Universitas Warmadewa pada tahun 2020. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya pandemi COVID-19 telah mewabah secara global. Oleh sebab itu, kewajiban kita yang menjadi bagian perguruan tinggi senantiasa juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengglobal itu, karena tanpa terkecuali Indonesia, negara yang juga mengalami hal yang serupa, tidak terkecuali Pulau Bali. Oleh sebab itu, sebagai sebuah komponen kelembagaan terutama penyelenggara pendidikan, senantiasa keadaan ini perlu disesuaikan. Oleh sebab itu, harapan kami dari dosen yang memberikan pembekalan pada hari ini senantiasa untuk mari kita bersama-sama kepada seluruh peserta KKN Universitas Warmadewa itu untuk selalu kita belajar menyesuaikan diri, suka tidak suka, mau tidak mau. Momentum pandemi ini mendorong untuk kita semua untuk melaksanakan sebagaimana kebijakan yang sudah menjadi sebuah program dan kegiatan oleh penyelenggara pendidikan. Oleh sebab itu, pelaksanaan KKN pada tahun ini sesuatu yang khusus dan istimewa. Oleh sebab itu, senantiasa mari kita bersama-sama meyakini dalam benak kita masing-masing bagian daripada stakeholder, baik itu dari yayasan, kemudian juga dari rektorat, dari fakultas, termasuk juga panitia yang terkecil KKN pada hari ini, untuk senantiasa kita bersama-sama mengikuti seluruh kegiatan ini secara baik. Mahasiswa peserta KKN yang saya hormati, hari ini tema yang saya ingin sampaikan ke hadapan mahasiswa adalah berkaitan dengan tema hukum yang berhubungan dengan bagaimana kita tahu peran pecalang memiliki peran yang sangat strategis dalam kerangka bagaimana pelaksanaan pembangunan di Bali yang tidak bisa terabaikan oleh kondisi juga peran serta desa adat. Oleh sebab itu, izinkan dalam penyampaian pembekalan ini dengan judul peran pecalang dalam pandemi COVID-19. Saya, Wayan Deridang dari Fakultas Hukum, senantiasa mencoba untuk memberikan sebuah referensi-referensi yang sekiranya mungkin jadi dalam tatanan implementatif seluruh peserta KKN lebih tahu. Namun demikian, dari tatanan sistematika dan arah yang kita ingin lakukan itu, saya coba untuk memberikan guidance. Yang pertama, tentu sebelum kita masuk kepada pecalang itu sendiri yang kaitannya dengan peran pada pandemi COVID ini, tentu juga kita ingin tahu apa sih pengertian daripada pecalang itu. Karena secara umum pada tatanan pemahaman kita di masyarakat itu pecalang adalah polisi adat. Oleh sebab itu sudah tentu kita senantiasa membedah, karena pada hakikatnya kita juga ingin memahami secara sejarah, kemudian juga pengertian dan juga landasan. Pertama, kita memahami bahwasannya pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di negara kita itu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan hak primer daripada kepolisian negara. Namun demikian, peran kepolisian yang demikian kompleks dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam konteks di Bali sebagai sebuah pranata kearifan lokal, kita mengenal yang namanya pecalang. Nah, tentu secara prototipe kita profilnya nanti kita coba akan elaborasi seperti apa. Kenapa menjadi begitu dominan boleh dikatakan peran
peran serta pecalang di Bali, karena bagaimanapun juga di Bali yang merupakan masyarakat sebagian besar juga beragama Hindu, namun demikian juga memberikan ruang kepada masyarakat-masyarakat yang non-Hindu sebagai bagian masyarakat Bali, menunjukkan sebuah konstruksi sosial yang memang antara kerama desa adat dengan masyarakat Bali pada umumnya itu sudah terjalin dengan baik dalam rangka berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sampai saat ini tetap eksis dan terpelihara. Ini tidak bisa dipungkiri, ada gawe-gawe besar antara kepolisian dan pecalang itu melakukan kolaborasi, sinergitas, dan itu ditunjukkan dengan begitu baik dan hasilnya juga sangat lancar. Yang kedua, disadari betul dalam peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dipungkiri di dalam masyarakat berkembang berkaitan dengan masyarakat sipil atau civil society. Civil society itu memberikan peran, memberikan ruang, menekankan terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, program-program, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung daripada kegiatan atau tugas-tugas kepolisian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita lihat sekarang dengan diterbitkannya Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 sebagai pengganti atau perubahan daripada Perda nomor 1 nomor 3 2003 tentang desa Pekraman itu sekarang sudah diterbitkan sebagai sebuah pemuatan payung hukum. Itu adalah Perda tentang desa adat di Bali, yakni Perda nomor 4 2019. Nah, di sana secara jelas menunjukkan adanya ketentuan tentang fungsi pecalang. Nah, karena apa? Karena bagaimanapun juga tidak dipungkiri bahwasannya tugas daripada pecalang tidak hanya terbatas pada melakukan darmaning negara, tetapi sekarang sudah lebih kepada, darmaning agama, tetapi sekarang sudah mengarah kepada darmaning negara dalam rangka mendukung partisipasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Inilah keberadaan pecalang pada saat ini. Nah, sebab itu kita sebelum nanti mahasiswa mau mengelaborasi terhadap persoalan pecalang pada daerah adik-adik melaksanakan KKN, tentu paling tidak kita ada sebuah cara kita melihat apa sih pengertiannya. Karena memang dalam perspektif di masyarakat tentu bisa saja pecalang polisi adat, pecalang orang yang diberikan tugas untuk pengamanan dan sebagainya. Tetapi kalau tatanan ilmiah tentu kita harus ada prim untuk memberikan pengertian. Bagaimana sebenarnya pecalang di Bali? Karena di Bali bagaimanapun juga ada sebanyak 1.593 desa adat. Dengan demikian inilah keunikan daripada desa adat di Bali, karena desa adat yang satu dengan lainnya tidak semuanya sama, bahkan memiliki dreste dan juga hal-hal yang berbeda. Nah, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan terhadap konstruksi pecalang itu sendiri itu ada istilah-istilah yang berbeda. Dalam konteks misalnya perayaan Nyepi kita mengenal yang namanya Sambangan. Dalam konteks terhadap ketentuan spesifik di desa itu yang khusus namanya ada jago bayu, dan juga ada istilahnya dalam konteks-konteks tertentu yang namanya telik tanam. Telik itu adalah menyangkut terhadap penglihatan yang sangat tajam sehingga memiliki kewaspadaan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Nah, secara etimologi seperti apa? Pecalang itu berasal dari kata celah. Jadi celah dalam bahasa Bali secara umum kita dimaknai sebagai hal yang tajam, baik penciuman, kemudian perasaan maupun tajam di dalam dia berpikir dalam rangka apa? Dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan yang sangat mendadak, keputusan-keputusan yang sifatnya situasional, sehingga tidak akan menambah eskalasi akibat daripada kejadian itu. Kemudian kalau kita juga cermati di dalam Perda nomor 4 2019 sebagai sebuah payung hukum, khususnya ketentuan pasal 1 pada angka 20, secara jelas pecalang itu adalah
satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat, sekali lagi yang dibentuk oleh Desa Adat, yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah di wewidangan Desa Adat. Ini kata kuncinya, tugas keamanan dan ketertiban di wewidangan di wilayah Desa Adat sendiri. Ini sehingga kalau dengan demikian, secara kontekstual tugas itu kalau sudah beralih ke desa adat lainnya tentu juga tidak memiliki legalitas kewenangan. Ini poin penting. Oleh sebab itu tentu dalam rangka pecalang paling tidak mahasiswa juga memahami dari sisi historis, sejarahnya. Dalam konteks ini menurut Rai Mirza dan kawan-kawan, sebagaimana saya baca di dalam buku Sejarah Bali tahun 1968, khususnya halaman 2 itu ada yang menyangkut zaman sejarah, zaman Bali kuno, zaman Bali pertengahan, dan zaman Bali baru. Apa yang bisa dielaborasi, misalnya zaman Bali kuno dikenal dengan namanya yang terkait dengan termasuk di dalam lontar-lontar yang ada. Nah, oleh sebab itu kita melihat zaman Bali baru itu seperti apa posisi pecalang. Ada 4 fase. Fase perlawanan, kemudian khususnya rakyat Bali dalam melawan penjajah, kemudian fase pergerakan nasional, fase penjajahan masa kemerdekaan, dan barangkali sekarang fase daripada era yang sekarang reformasi. Nah, ini yang harus kita sedikit ketahui. Oleh sebab itu kita melihat sebagai orang hukum tentu harus berpijak pada landasan kita berpikir. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis, landasan hukum yang terkait dengan pengaturan di dalam hukum adat, dan terakhir apa yang disebut dengan landasan sosiologis. Pertama, filosofis. Bagaimanapun juga dalam falsafah orang Hindu, orang beragama Hindu, tidak juga untuk kemungkinan pemahaman bahwasanya kita mengenal yang namanya falsafah Trihita Karana. Dalam kondisi yang demikian itu tentu senantiasa untuk dinamis. Oleh sebab itu bagaimana kita mengenal hubungan antara manusia dengan Tuhannya menjadi sebuah pertanggungjawaban dalam keseharian, sebagaimana potret masyarakat di Bali khususnya Hindu dalam rangka mengejawantahkan menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Kemudian juga kita lihat pelemahan, jadi berkaitan dengan lingkungan yang ada. Nah, kita harus melihat sebuah kewajiban daripada setiap insan manusia dalam menjaga lingkungannya, kelak dalam upaya untuk menjadi titipan kepada anak cucu kita. Kalau kita sekarang eksploitasi, barangkali kan orang berdiskusi akibat daripada COVID ini adalah peringatan dari Tuhan karena kita terlalu mengeksploitasi alam. Oleh sebab itu konteks di Bali, sebagaimana visi misi Bapak Gubernur Bali dalam mengarah kepada menyangkut terhadap nama Keris Satlo ke Bali, diharapkan juga upaya yang dituju adalah Bali era baru. Bali era baru itu Bali yang menunjukkan sesuatu sebagai Bali yang seutuhnya. Bagaimana sebuah keseimbangan jiwa, menjaga segala, menjaga hutan, menjaga jiwa atma. Ini yang sekarang sedang ditata, didorong melalui sebuah regulasi-regulasi. Ya, ini barangkali peserta KKN yang juga. Yang kedua, landasan pijakan kita adalah landasan hukum. Dalam konteks ini adalah hukum adat. Nah, oleh sebab itu kita melihat dalam berbagai lontar, khususnya bab 2 pasal 6 kitab Menawa Dharma Sastra, sumber daripada agama Hindu terkait dengan ini seperti itu. Nah, ini yang senantiasa dinamis berkembang. Oleh sebab itu kita juga sebagai masyarakat yang ada di dunia ini mengikuti terhadap peradaban itu untuk menyesuaikan seperti apa yang kita akan lakukan terhadap sumber-sumber yang ada di dalam. Oleh sebab itu beberapa catatan barangkali mahasiswa yang memang concern tertarik untuk hukum adat, silakan nanti baca dalam berbagai referensi dalam rangka untuk mendukung daripada bagaimana landasan pecalang yang diatur di dalam hukum adat sebagaimana dilihat di dalam Menawa Dharma Sastra. Yang ketiga, dari aspek sosiologis. Nah, ini menjadi sebuah concern kita. Mungkin nanti masyarakat senantiasa ini menjadi sebuah evaluasi juga. Untuk itu,
bagi peserta KKN, senantiasa ini harus memberikan sebuah perhatian. Yang pertama, ada sebuah stigma bahwasanya itu pecalang itu adalah sebagai penilaian masyarakat, tidak semuanya itu arogan. Ini bagaimana persepsi daripada masyarakat terhadap pecalang itu sendiri? Karena tidak menutup kemungkinan ada oknum ya dengan arogan melakukan cara-cara kegiatan dan tugasnya. Ini tidak menutup kemungkinan. Oleh sebab itu, mohon PRIM ini menjadi sebuah bahan melakukan edukasi dalam rangka melihat profil pecalang yang semestinya. Yang kedua, dari sisi sosiologis, pecalang juga berkewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pendekatan secara persuasif dan juga melakukan edukasi, memberikan sebuah pendidikan disertai dengan contoh-contoh. Contoh-contoh seperti apa? Contoh-contoh sebagaimana tugas pokok fungsi daripada pecalang itu sendiri. Kalau sebagai tugas pokoknya menjaga ketertiban keamanan, semestinya tidak memancing, tidak melakukan perilaku yang memprovokasi munculnya sebuah terganggunya ketertiban dan keamanan pada masyarakat. Ini yang barangkali menjadi perhatian. Mahasiswa peserta KKN tahun 2020, Universitas Padma Dewa yang saya banggakan, senantiasa ketika nanti adik-adik melakukan sebuah kegiatan di tingkat wilayah atau di TKP saudara, ya, tentu akan saudara mendapatkan sesuatu barangkali berbeda seperti apa yang ada di dalam tatanan pembekalan. Ini bagian catatan penting dalam rangka nanti bagaimana semestinya menjadi sebuah referensi dalam rangka perbaikan daripada eksistensi pecalang itu. Kalau sebab itu kita lihat, nah karena kita pada tatanan dunia pendidikan, Weber melihat persoalan pecalang itu sebagai sebuah ada yang namanya tipe dasar daripada orang melakukan kepatuhan terhadap hukum. Yang pertama adalah dominasi tradisional. Oleh sebab itu kita lihat yang terjadi, orang semakin patuh, orang semakin taat karena kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang itu ini menjadi sebuah juga dasar di dalam pecalang melakukan edukasi dan juga sosialisasi. Yang kedua, dominasi daripada karismatik. Nah, sebab ini penting. Pecalang harus merupakan tokoh atau memiliki vibrasi sebagai sebuah orang yang memberikan sebuah contoh di dalam keamanan di lingkungan wilayahnya. Kalau nanti sudah pecalang, bahasanya mohon maaf, urakan, ya tentu nanti akan menjadi sebuah distrust, muncul sebuah keraguan kepercayaan masyarakat. Tentu yang ketiga, Weber mengatakan adanya sebuah dominasi legal. Oleh sebab itu kita tahu apa yang dibuat, apa yang menjadi panduan. Kalau misalnya pada tingkat desa adat, awet-awet praram maupun peraturan desainnya itu telah diterima sebagai sebuah pembahasan yang sesuai dengan mekanisme dan rasional. Oleh sebab itu kita harus tahu profil pecalang itu harus pertama kita melihat itu bukan sebagai lembaga pemutus dalam suatu masalah, sehingga oleh sebab itu jangan sampai pecalang itu memutuskan suatu masalah yang berkembang, namun bertugas dalam konteks membantu prajurit desa adat. Karena bagaimanapun juga di desa adat itu sekarang dilihat dalam dinamika yang ada, mungkin jadi pecalang akan ada tugas-tugas yang tidak merupakan tupoksinya, tetapi sebagai bagian punya rasa tanggung jawab itu sedang dilakukan. Yang kedua, berstatus sebagai keramu. Apa yang mempertimbangkan sebagai keramu, sebagai anggota? Karena bagaimanapun juga dia pasti mirip melakukan perkawinan. Orang yang sudah melakukan perkawinan secara hukum dianggap sudah cakap berbuat mempertanggungjawabkan secara hukum. Nah, oleh sebab itu dengan juga kecakapan itu dia akan lebih arif, lebih bijaksana dalam rangka melakukan tugas dan perannya. Ini menjadi penting. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya atribut itu diatur oleh awet-awet. Dalam konteks ini kita mengenal yang namanya tridatu kan, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna putih. Oleh sebab itu mencirikan apa tridatu itu? Kita mengenal dalam konsep Hindu itu namanya trirene.
Jadi lebih kepada pemikiran simbol upeti setiti peralihan. Jadi 3 dimensi. Jadi begitu lahir, dipelihara, dan juga lebur. Ini konteksnya ini mewakili sebagai simbol yang digunakan pakaian oleh pecalang itu sendiri. Bukan main-main, tidak hanya gaya saja, tetapi ada makna simbolis yang terkandung daripada atribut dari pecalang itu. Apalagi nanti, mohon maaf, ketika sudah dipasupati akan lain. Sehingga oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan pada dimensi ruang, tempat, dan waktu itu pecalang lebih dihormati, lebih ditaati omongannya daripada aparat lainnya. Ini barangkali sebagai sebuah sugesti, dan ini harus senantiasa untuk dipahami oleh masyarakat. Simbol-simbol seperti itu, ya, ini penting. Yang keempat, sebagai refleksi dari Trihita Karana. Karena bagaimanapun juga sebelum dia melakukan tugas itu, dia dikukuhkan melalui penjahit-jahit, tidak sembarangan. Nah ini harus kita tahu ya, pentingnya. Nah ini menjadi prinsip kita kalau kita perhatikan. Sedangkan yang kelima, kita juga mengetahui dalam menjalankan tugasnya lebih kepada pengabdian. Oleh sebab itulah konteksnya prinsip gotong royong dilakukan itu adalah berdasarkan pengabdian. Tetapi sebagai sebuah keadilan, hak dan kewajiban, biasanya pecalang ini diberi semacam kewajiban leluputan, hak leluputan maksud saya. Dia tidak kena urunan, tetapi dia ada kompensasi. Ini yang terjadi dalam tata kelola. Leluputannya itu berbeda-beda, tergantung daripada apa yang disepakati melalui Parlemen Agung. Bisa saja diatur di dalam peraturan maupun peraturan. Nah, yang nomor 5 ini ada hubungannya dengan nanti apa yang dibuat dengan Satgas Gotong Royong dalam rangka penanganan COVID. Karena semestinya tugas-tugas yang dilakukan pecalang itu adalah didasari ada pengabdian. Pengabdian itu di dalamnya ada rasa ikhlas, ada legowo, tidak menginginkan sesuatu. Jadi dia bagian daripada rasa keterpanggilan. Ini poin penting yang. Nah, yang tidak kalah pentingnya gambaran sekarang seperti apa? Kita mengenal yang namanya transformasi pecalang. Ya, jadi adik-adik mahasiswa yang saya banggakan sebagai peserta KKN itu, kita melihat seperti transformasi apa yang terjadi. Memang kita melihat secara harfiah diterjemahkan sebagai perubahan bentuk penampilan, ya, kemudian juga keadaan atau juga karakter. Nah ini penting untuk dilakukan. Bagaimana sekarang karakter itu tidak lagi seperti tadi yang melandasi landasan sosiologis itu, pecalang itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang menyeramkan, yang arogan, tetapi soft, tetapi bijaksana, menjadi tokoh panutan dan sebagainya. Nah sekarang harus begitu. Penampilannya juga kita lihat, tidak semua pecalang, tetapi dasar misalnya atributnya itu dengan warna itu, tetapi ada model-model yang bisa dirinya menjadi soft untuk bisa menunjukkan dia sebagai bukan orang yang galak, tetapi orang yang memiliki kewajiban. Kemudian yang kedua juga kita lihat peran dan tugasnya tidak saja dalam konteks keamanan ketertiban masyarakat, tetapi juga sekarang pecalang itu sudah memasuki ranah sosial lainnya. Kayak itu kehidupan kemasyarakatan yang sangat luas dan sangat kompleks. Nah, tentu kita lihat kan, bagaimana misalnya pecalang kalau di Bali ada momentum misalnya, mohon maaf, misalnya ada kegiatan partai, kongres, apapun namanya, kemudian ada kegiatan event multi dunia, yaitu konferensi ASEAN, Asia Dunia, kemudian mohon maaf juga kita kemarin Bali ini kedatangan keluarga besar Raja Arab itu kan dibantu oleh pecalang dan itu berhasil. Lalu sebab itu apa artinya? Dengan demikian sudah ada perluasan cakupan tugas daripada pecalang yang sangat luas dan lebih kompleks. Tidak menyangkut kepada dharma tentu saja. Bisa saja menyangkut dharma negara ya, di dalamnya ada berbagai aspek kehidupan daripada masyarakat pembangunan. Yang ketiga, kita melihat juga perannya itu sebagai sebuah tugas tidak lagi sekarang terisolasi, terkungkung oleh suasana yang terbatas, ya, jadi tetap dan terbatas.
Tetapi peran yang demikian itu, peran tradisionalnya sudah beradaptasi dengan kontekstual yang ada di lingkungannya. Misalnya ada pesta seni, saya perhatikan ya, ada event-event lainnya, itu sudah melibatkan teman pecalang. Oleh sebab itu, hal yang demikian ini kita melihat bersesuaikan dengan kehidupan kekinian, kondisi existing tugas pecalang. Dan apa yang menjadi tema kita adalah sekarang zamannya pandemi COVID-19. Dengan demikian kita mencoba nanti meneropong terhadap di mana peran daripada pecalang dalam pandemi COVID-19 di Bali. Ya, tetapi juga adik-adik mahasiswa sekalian, bagaimana yang ada di luar Bali? Nah, oleh sebab itu ada teman kita yang di Jawa Timur, yang ada di NTT, ada di Sumatera Selatan, di Lampung ada itu, termasuk di daerah manapun, sebenarnya tidak harus berorientasi kepada profil pecalang, tetapi muncul yang namanya pranata organisasi lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat. Bisa saja yang diberdayakan adalah hansipnya, RT RW-nya, kemudian juga apa karang tarunanya, silakan disesuaikan itu ya. Nah ini, oleh sebab itu kita masuk sekarang kepada tema yang lebih sentral. Nah, tentang peran pecalang, mari kita lihat dasar hukumnya. Mungkin semua mahasiswa bisa mengakses ya di berbagai media sosial sebagaimana yang menjadi kebijakan dan polisi pemerintah Provinsi Bali oleh Gubernur. Perda termasuk juga ada surat keputusan pertama, kemudian bagaimana tugas gotong royong dalam pencegahan kami yang berbasis desa adat. Kalau sebab itu dalam rangka mendukung ini kita tahu ada logistik penganggaran dari APBD provinsi, termasuk juga tidak mendukung dari kabupaten kota dalam rangka mendukung peran serta daripada Satgas gotong royong, dan di dalamnya itu adalah ada komunitas, ada porsi pecalang dalam rangka mendukung kegiatan pandemi ini. Bagaimana peran pecalang, adik-adik mahasiswa? Kita yang pertama melihat keberadaan desa adat memiliki peranan penting yang strategis dalam rangka berpartisipasi dalam berbagai aspek pelaksanaan pembangunan. Jadi tidak melulu merupakan tugas daripada desa dinas saja atau banjar dinas saja, tetapi juga desa adat. Yang kedua, dari awal sudah sempat saya singgung, di dalam desa adat sifatnya sangat guyup, ya, sangat guyup, tidak parsial, sehingga ikatan sosial itu demikian kuat. Tidak saja di dalam kerama yang merupakan notabene beragama Hindu, ya, kerama Bali, tetapi juga masyarakat Bali yang non Hindu sangat akrab, sangat membangun silaturahmi. Ini sebuah kekuatan. Yang ketiga, perlu dibentuk semacam satuan tugas. Mungkin sekarang dengan Kepres di pusat ada gugus tugas, sekarang sudah dirubah menjadi Satgas gotong royong dalam pencegahan. Sehingga menjadi penting dalam konteks ini dilakukanlah baik di Bali mengenal yang namanya kegiatan baik secara skala dan skala. Secara skalanya sangat kelihatan sekali apa himbauan-himbauan yang dilakukan oleh PHDI Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam rangka kita melakukan kegiatan ritual secara skala di berbagai ruang, di berbagai pura yang ada. Ini sebagai sebuah kekuatan moral dalam rangka nunasice dengan Utara, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa ini COVID ini akan segera berlalu. Tetapi kondisi ini mari kita lihat sebagai sebuah pembelajaran. Ya. Yang lebih lanjut, bagaimanapun juga sekarang di dalam perda itu awit-awit kalau dulu itu kan hukum adat ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tetapi sebagai sebuah pemuatan sekarang, awit-awit itu di dalam perda itu adalah yang tertulis. Dengan demikian, kalau memang sulit dibuat dalam tatanan yang nomor 2 namanya perarem. Karena ada 3 tahapan, awik-awik, perarem, peraturan di sadarinya. Kalau memang tidak mungkin di dalam perarem, prajuru membuat yang namanya peraturan desa adat untuk diminta persetujuan melalui paruman di desa adat itu juga menjadi kekuatan. Sedangkan yang terakhir, kehidupan masyarakat membutuhkan peristiwa keamanan semua pihak. Tidak ada orang tidak menginginkan aman, baik itu orang miskin pun, semiskin apapun, harus dia aman. Karena kalau dia mencari pekerjaan itu harus juga dilindungi oleh sebuah rasa aman. Apalagi orang yang memang kaya, orang yang sudah mapan. Karena bagaimanapun merupakan hak
asasi di setiap warga negara. Ini penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu keamanan dan kenyamanan itu harus ada komunitas yang memberikan sebuah tugas khusus dalam ini adalah pecalang. Mahasiswa yang saya hormati dimanapun berada, kita bedah lagi berkaitan dengan apa sih peran pecalang. Yang pertama secara umum, pecalang itu membantu kegiatan Kamtibmas. Di desa ada namanya Babinsa Kamtibmas. Baik itu dari unsur kepolisian maupun unsur TNI. Mari kita support. Karena kalau bisa lihat setiap desa ada satu. Bagaimana kalau lingkup desa yang terlalu luas tidak mungkin. Yang kedua, seperti tadi, kalau landasan sosiologisnya seorang pecalang tidak melakukan cara melakukan edukasi pendidikan, kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap pencegahan dan binwas, pembinaan dan pengawasan terkait COVID. Ini penting karena masih orang sekarang itu tidak mau pakai masker. Untuk apa pakai masker? Tidak bisa bernapas, atau wajah saya yang ganteng dan cantik tidak kelihatan, kan seperti itu. Ini sesuatu yang menjadi tugas pecalang itu untuk mengingatkan, mapi killing tentu dengan cara-cara yang sompa, ya, tentunya juga. Yang ketiga, pengawasan keluar masuknya terhadap mobilitas masyarakat, baik Kramo Tamyu pun Tamyu. Kan menyangkut terhadap hal yang nipil, dan nanti silakan baca Perda Nomor 4 2019 menyangkut terhadap apa itu yang dimaksud dengan nipil, apa itu Tamyu, apa itu Kramo Tamyu. Karena disadari sekarang kalau kita lihat kan istilah masyarakat kan mana yang namanya lockdown, ya lockdown. Tetapi dalam tatanan Kota Denpasar ada PKM di tingkat desa, kelurahan, misalnya desa adat. Nah ini kan harus diawasi, tidak bisa begitu liar. Sehingga akan menjadi sebuah misalnya klaster-klaster yang menjadikan terpaparnya komunitas atau masyarakat. Ini harus diawasi siapa yang masuk, apakah warga, apa tidak, dan sebagainya. Kemudian membantu mengolah data dan informasi kepada kalangan. Ini menjadi penting karena biasanya tadi pengertian daripada pecalang begitu dia celang, tajam, sehingga dia tahu bagaimana ada data-data yang berdampak terhadap perlindungan sosial. Akan berakibat munculnya konflik di desa misalnya. Karena bagian sembako yang tidak ada, perhatian-perhatian dari para misalnya orang yang empati, program-program perlindungan sosial dia belum dapat. Ini kan harus ikut mencatat sehingga tidak akan muncul polemik atau konflik berkaitan dengan persoalan pandemi ini. Kemudian juga kita melihat membantu para juru dalam mitigasi dampak sosial ini jadi penting. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan di masyarakat tidak semua melek terhadap persoalan-persoalan sosial, tetapi juga harus ada yang bersifat mitigasi sebagai sebuah edukasi dalam memahami apa yang perlu dilakukan. Kenatipun Bali, sebagaimana yang data ada, COVID ini tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap munculnya angka kemiskinan. Nanti-pun pada angka BPS itu 3,5%, jadi 165.000 orang, itu baru data yang mohon maaf nanti kalau ini keliru sebagai sebuah referensi saja. Ini kan harus diperhatikan sehingga tidak muncul lagi hal-hal yang bisa membangun konflik karena lapar di masyarakat sehingga terjadi keributan-keributan yang mengganggu tata tertib masyarakat. Kemudian yang kita tidak kalah pentingnya Bali, kita baru sadar bahwasanya pekerja migran Indonesia di sektor misalnya kapal pesiar, di sektor misalnya restoran dan hotel di luar negeri itu hampir 57.000, bisa dibayangkan. Jadi orang Bali yang bekerja di luar negeri itu hampir 57.000, dan bisa dibayangkan kalau tidak terjadi COVID, geliat pembangunan Bali itu saudara-saudara kita memiliki andil besar. Tetapi juga jangan distigma bahwasanya PMI itu membawa virus, atau dilihat secara utuh sebagai bagian orang Bali yang memang memiliki juga hak ketika terjadi persoalan datang ke Bali. Ini kan harus didata karena mohon maaf, sebagaimana saya sering diskusi, sering terjadi orang kita yang awalnya dia luar Indonesia, luar negeri, bekerja di negara A, oleh karena situasi tertentu dia loncat ke negara B dengan hal yang memang lebih menjanjikan. Ini yang tidak terdeteksi. Kemudian mengajak temannya, lain sebagainya, saudaranya. Ini yang tidak terdeteksi.
Oleh sebab itu, mungkin nanti adik-adik mahasiswa peserta KKN dihubungkan dengan kebijakan pemerintah sekarang, terutama pemerintah Provinsi Bali, dalam upaya membuat regulasi terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan di Bali atau orang Bali. Seperti apa? Harus ada diatur, jangan sampai kita tidak tahu kan nextnya seperti apa, model-model seperti pandemi bisa saja muncul, kita kelabakan tidak punya data. Apa yang harus persiapkan? Jadi pemerintah dan stakeholder bisa dikatakan terkejut karena tidak pernah ada gambaran pasti tentang berapa sih PMI Bali yang bekerja di luar negeri. Kita dulu tidak pernah prediksi 57.000, bayangkan itu. Ketika datang ke Bali, kita semua kaget kan. Jadi harus dikarantina lain sebagainya, menyiapkan sarana dan prasarana, bagaimana kesiapan di desa adat ketika dia tidak reaktif tetapi menjadi kewajiban harus diisolasi mandiri, dibuat sekolah dan sebagainya, ini harus dipersiapkan. Kemudian yang terakhir, tentu kita ingin membantu dalam penerapan sanksi adat yang bersifat retributif, pemulihan keseimbangan, jangan lebih kepada yang bersifat represif. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita tidak pernah berpikir pertama adalah merusak tatanan yang ada di wilayah. Yang kedua, siapa sih menginginkan yang bersangkutan dia terpapar COVID-19? Tidak pernah. Tetapi bagian dari masyarakat, oleh sebab itu senantiasa bagi orang yang membandel masker tidak mau. Sekarang ada pepresnya, jadi ada denda 100 sampai 150 ribu. Ini nanti cara membantu, tetapi harus diawali oleh yang bersifat penerapan sanksi secara retributif. Jadi retributif lebih kepada pemulihan keseimbangan sehingga batinnya dia memunculkan sebuah kesadaran, kalau saya pakai masker, diri saya orang lain itu bisa terantisipasi karena COVID. Adik-adik mahasiswa Universitas Warmadewa yang saya banggakan, tentu apa yang saya ceritakan ini bagian daripada sepenggal sebuah cerita daripada kondisi Pecalang dengan teori-teori yang ada. Mungkin nanti kita lihat kalau kita mau mengelaborasi. Nah, oleh sebab itu sejatinya tema ini menjadi cukup menarik sebagai sebuah bahan materi dalam rangka rekan-rekan melakukan pengayaan, mengelaborasi lagi berkaitan dengan kondisi Pecalang di Bali. Sehingga dengan demikian, dari hasil KKN ini diharapkan akan memberikan sebuah masukan ataupun saran dalam upaya untuk perbaikan. Karena sering terjadi, mohon maaf, seperti saya katakan tadi, perspektif cara pandang daripada masyarakat kadang-kadang melihat Pecalang itu pada dua dimensi ya. Dimensi pertama adalah sering berdekatan yang bersikap arogan, oknum ya, seperti itu. Yang kedua juga sejatinya tugas pokok dan fungsinya itu yang dilakukan. Sehingga dengan demikian menjadi keterpanggilan sebuah kerama warga di desa adat yang bersangkutan dalam bentuk apapun nanti, model-model yang mungkin terjadi, pandemi atau karena mudah-mudahan cepat berlalu, tetapi bentuk-bentuk lainnya, misalnya bencana alam yang mengakibatkan kesenjangan sosial, ini bisa didorong. Oleh sebab itu mari sebanyak 1.593 desa adat, belum lagi dibagi menjadi banjar adat yang memiliki Pecalang masing-masing, tentu dimensinya berbeda, didasarkan atas kemampuan desa, potensi desa, dukungan desa, sarana dan prasarana, termasuk barangkali kegiatan-kegiatan yang berdimensi global, melibatkan kegiatan luar negeri, misalnya seperti Jimbaran, di Sanur, peran Pecalang, termasuk rekan-rekan kita yang senang bola, barangkali nanti kejuaraan Piala Dunia yang ada di Bali usia 20 di Gianyar tidak menutup kemungkinan juga melibatkan peran Pecalang, karena inilah keunikan, sehingga orang yang datang dari seluruh dunia melihat Bali itu tidak saja melihat pertandingan, tapi dimensi-dimensi lain, peranata-peranata yang ada dalam mensupport kegiatan dan berjalan lancar menjadi cerita menarik promosi yang dia lakukan di dunia. Karena sejatinya secara bentuk Pecalang tidak saja ada di Indonesia, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya di beberapa negara. Kalau kita di Jakarta
Pam Swakarsa, tapi kan dimensinya lain. Tapi sekarang sekali dengan proses profil tugas pokok pecalang itu senantiasa akan berbeda. Barangkali itu mahasiswa yang bisa saya sampaikan, tentu dengan harapan sekali lagi tidaklah sempurna apa yang saya bisa sampaikan sebagai referensi. Silakan dilakukan pengayakan dengan bahan-bahan yang sangat banyak, mungkin melalui jurnal, mungkin melalui buku-buku, melalui cerita-cerita apapun bentuknya, sehingga menjadi utuh dalam mereka membedah pecalang di Bali dan khusus Indonesia. Demikian barangkali bila mana di dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, sebagai manusia biasa saya senantiasa mohon maaf dan berharap selamat melaksanaan kuliah kerja nyata, dan mudah-mudahan kebanggaan tanggung jawab sebagai mahasiswa Universitas Warmadewa senantiasa dijaga dan akan mendapatkan atensi dan juga apresiasi dari seluruh warga masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Suksum.